Berikut adalah soal proyek UAS mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika yang terdiri dari 3 buah soal. Yang pertama, buatlah rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal 1. Perencanaan pembelajaran, 2. Pengorganisasian penjadwalan, 3. Pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, 4. Kontrol dan evaluasi pembelajaran. Lalu nomor 2, berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA dan dikumpulkan. Lalu yang ketiga, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh guru mata pelajaran fisika di SMA saat ini. Di sini Ibu, saya Devi sebagai mahasiswa pendidikan fisika semester 6 yang sedang ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pembelajaran fisika. Di sini saya izin mewawancara Ibu terkait bagaimana tahapan pembelajaran fisika yang ada di sekolah ini. Pertama, bagaimana Ibu merancang atau menyusun perencanaan pembelajaran di awal semester, apakah melibatkan perangkat ajar seperti modul, RPP ataupun media ajar yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ya, baik, tentunya sebagai seorang guru sebelum masuk ke kelas, sebelum mulai KBM, sebelumnya kita kan pasti menyiapkan perangkat ajar dulu, bisa modul terdiri dari ada ajar atau ajar, kemudian ada RPP, kemudian nanti ada alokasi waktu, ada ini juga pembagian jam setiap TP, itu tentu harus kita siapkan. Karena selain dan memang kita butuhkan, itu juga syarat administrasi. Tahapan selanjutnya, bagaimana strategi Ibu dalam mengatur jadwal pembelajaran fisika termasuk pembagian waktu untuk teori, diskusi, ataupun praktikum gitu di dalam mata pelajaran fisika. Karena kita sudah bikin RPP, di RPP itu kan sudah ada pembagian alokasi waktu ya. Yang kalau di RPP itu kan ada terdiri dari situ ada pendahuluannya, kemudian intinya, kemudian penutup. Nah, di situ kan sudah ada pembagiannya, pendahuluannya berapa menit, kemudian untuk intinya berapa menit, kemudian penutupnya berapa menit. Nah, tentunya dari alokasi jam itu kita bisa mengatur di kelas. Kalau kita lakukan misalnya diskusi, diskusinya berapa menit nih, atau apakah perlu jam itu juga melakukan karena waktunya terbatas pembagian kelompok. Nah, biasanya kalau saya pembagian kelompok sebelumnya, atau materi misalnya sudah disampaikan ke anak-anak dulu, dikirim melalui PCR atau melalui grup WA. Nah, dari situ mereka juga sudah paling tidak sudah membaca. Bisa lebih cepat apakah langsung mereka diskusi, atau misalnya langsung kita apakah mereka harus diskusi dulu atau langsung tanya jawab seperti itu. Lalu seperti apa gitu bentuk pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran fisika yang Ibu lakukan supaya siswa aktif untuk memahami konsep secara mendalam terkait mata pelajaran fisika? Supaya mereka bisa aktif, ada beberapa metode yang kita lakukan ya. Karena kalau untuk sistem ceramah kan nggak mungkin lagi sekarang ya, seperti zaman dulu. Yang jelas kalau saya materinya sudah pasti sebelumnya ada saya kasih ke anak dulu, baik melalui PCR maupun melalui grup, karena saya ada grup kelas, supaya mereka bisa aktif. Nah, sebelum pembelajaran berikutnya dimulai, biasanya saya selalu mengasih persepsi ke mereka bahwa pada saat nanti masuk jam berikutnya atau TP berikutnya, kalian harus baca dulu. Kita nanti ada tanya jawab dulu, gitu. Kita memberikan pemantik supaya anak lebih paham. Terus nanti supaya mereka bisa aktif, tentunya ya kita berdiskusi supaya mereka berani dulu. Kan mereka harus tahu dulu, paling tidak walaupun belum paham, mereka tidak tahu. Nah, mereka diskusikan dulu dalam kelompok kecil, gitu, baru nanti secara klasikal. Nah, di kelompok kecil itu kan mereka saling berbagi, saling mencari materinya atau saling mencari informasi, kemudian saling berbagi pada saat diskusi, karena dia merasa udah ada tahu nih. Nah, dia bisa mengungkapkan pendapatnya. Jadi lewat diskusi bisa saling tukar pendapat. Iya, salah satunya seperti itu. Lalu bagaimana Ibu melakukan kontrol terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, dan gimana mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran fisika baik dari segi kognitif maupun keterampilan di dalam praktikum? Ya, setiap TP itu kan di situ kita melakukan evaluasi itu kan salah satunya kan melalui asesmen.
asesmen itu bisa melalui lisan atau bisa melalui tulisan, bentuk misalnya harian. Kalau misalnya lisan bisa langsung tanya jawab pada saat prosesnya, dan juga bisa juga pada saat penutup. Setiap selesai suatu pembelajaran itu pada umumnya saya hampir selalu melakukan refleksi, apakah mereka sudah paham atau sudah ngerti atau apa pendapat mereka tentang materi sebelumnya, atau pada saat prosesnya kan suka membagikan dalam bentuk kuis atau dalam bentuk tes. Nah, itu kan bisa kita evaluasi berhasil atau tidak. Setelah selesai satu TP, nanti kita bisa melakukan penilaian asesmen, misalnya contohnya ulangan harian, kita bilang ulangan harian. Lalu menurut Ibu sejauh mana penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi dan pengendalian praktikum fisika bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Lalu aspek apa saja yang masih menjadi kendala utama dalam pemanfaatan IT? Pelaksanaan penggunaan IT ya dalam pembelajaran, terutama dalam praktek itu sebenarnya sangat besar ya, walaupun memang bukan sebagai harus ada itu gitu. Tapi karena kita sekarang menggunakan IT dan di sekolah juga kadang alat kita tidak selalu ada, kemudian untuk pengguna alatnya mungkin juga keterbatasan pengetahuan baik terhadap gurunya juga, karena mungkin karena ada alat yang baru ya, apalagi siswanya. Nah, penggunaan IT artinya di situ mungkin lab virtual ya. Nah, kalau menurut saya itu lumayan efektif ya. Anak-anak kadang juga lebih leluasa untuk bermain. Cuman kadang kendalanya itu ya namanya berhubungan dengan internet, tiba-tiba pada saat pembelajaran internetnya low atau tiba-tiba internetnya mati. Nah, itu yang kadang menjadi kendala. Sementara waktu kita sudah terbatas nih, kita sudah prediksi nih harus selesai sampai misalnya langkahnya harus sampai selesai ke nomor sekian, ternyata itu tadi loadingnya lama, kemudian tiba-tiba misalnya listriknya mati atau internetnya mati. Itu yang mungkin kendalanya. Tapi kalau untuk mendukung lab virtual itu menurut saya sangat besar. Ini adalah modul ajar yang telah saya buat yang mencakup informasi umum modul, kompetensi inti, kegiatan pembelajaran secara rinci, bahan ajar, LKPD ataupun contoh soal serta kunci jawabannya. Terakhir, karena saya sudah membuat modul ajar tentang hukum Newton. Newton ya, 1, 2, 3. Iya. Tadi udah saya lihat ini juga dari depan, saya sudah memenuhi dan untuk modul ajar komponen-komponennya sudah ada di sini. Saya lihat ada lengkap. Di sini juga ada penggunaannya langsung dalam kehidupan sehari-hari, ada foto disertakan itu. Foto kadang-kadang sangat menarik ya kalau ada disertakan dengan foto. Jadi mereka tahu langsung, oh ini kegunaannya untuk apa nih kita belajar ini gitu. Siswa Lebih memahami kalau dia tahu itu untuk apa. Penerapannya, Ya, mereka bisa membayangkan pada saat mereka di kehidupan sehari-hari, oh ini fisika nih. oh ternyata melakukan begini. Iya. Nah, seperti tadi saya bilang, saya di dalam RPP itu atau membuat modul itu ada jamnya. Tadi saya tidak yang salah lihat ya. Tadi tidak ada jam alokasi waktunya. Ada di mana ya? Nah, mungkin itu aja sih kalau kita di kelas itu kan ada batas waktu ya. Jadi supaya untuk kita tahu waktu dan sampai berapa menit memanage waktunya, dan kita tentukan di situ berapa menit, intinya berapa menit. Tadi inti pun di RPP kalau saya biasanya di dalam bagian intinya di situ sudah saya tambahin berapa menitnya supaya tidak kebablasan. Misalnya pembagian kelompok berapa menit, diskusi berapa menit, itu sudah supaya lebih. Kalau kadang suka kebablasan kalau kita di kelas ya. Kemudian terakhir contoh soal dan pembahasan, ini ada kunci jawabannya ya. Nah, ya, oke, apa sudah bagus. Oke, menurut saya. Jadi sekian